Shalom, selamat pagi. Shalom, belum jawab semua, shalom. Abang Soundman, shalom, belum jawab, shalom. Oke, hari ini saya akan banyak kesaksian, saudara. Ada banyak hal yang Tuhan ingatkan kepada saya. Saudara, tema saya hari ini pagi ini Drop of Destiny. Saudara, saya tahu apapun yang Tuhan sudah tugaskan kepada setiap kita, Dia bertanggung jawab menyediakan semua sampai kita menyelesaikan dengan kuat. Amin, saudara. Saudara, siapa di sini yang sudah pernah ke bangsa-bangsa boleh angkat tangannya sama-sama. Angkat tinggi-tinggi sambil kertek dikit. Next slide, saudara. Saya pernah tulis ini waktu itu masih saya menari pakai jubah emas. Hari itu saya tulis di Destiny di Semarang. Ini saya tulis di buru-buru, udah mau diangkat. Ayo, ini saya tulis ini. Saudara, ini saya tulis 2010, saudara. Setiap kali kita tulis sesuatu, saudara mungkin biasa aja. Tapi saya mau berkata semua yang kita tulis, untuk saya pribadi paling tidak, Tuhan sudah genapi semua dalam nama Yesus Tuhan. Artinya semua yang kita tulis dan percaya dalam iman, Tuhan yang bertanggung jawab memastikan saudara sampai di sana. Amin. Saudara masih punya mungkin, saudara saya dulu pernah ketemu kertasnya waktu saya buka, saya bilang Tuhan Engkau sangat baik. Saudara, saya Obaja Renhard, saya pernah tinggal kelas 1 kali di Mahanaim. Sero yang bikin saya tinggal kelas. Karena saya berantem, salah saya. Karena nilai saya jelek. Hari ini shalom, nama saya Obaja SPD MTH. Sorry. Saudara, Obaja MTH tuh malaikat ketawa bareng saya, saudara. Saudara, dulu saya, dengar dulu saudara. Dulu saya kalau belajar, nilai 5 itu malaikat sudah bersuka cita, saudara. Saya pernah setiap kali ulangan, saya akan langsung nanya, kapan remedialnya? Karena saya pasti remet. Mau matematika, kimia, fisika. Sampai guru kimia SMA mana yang pernah nanya Obaja, masa satu pun gak ada yang kamu ingat? Iya maaf nih, saya bilang. Tapi semua yang kita tulis di hadirat Tuhan, saudara, saya ini produk yang diudek-udek di sini. Saya ini dipilih jadi penari dan jadi worship leader bukan karena bagus, kagak saudara. Salah. Saya dipilih karena belas kasihan Tuhan. That's it. Full grace. Banyak orang pemuritan nama saya nanya, Obaja gimana caranya bawa lawatan? Gak tahu. Full grace jawabannya. Amin, saudara. Jadi kalau ada yang sedang kau tulis hari-hari ini kesaksian 15 tahun yang lalu, Tuhan sudah buat di hidup saya. Saya tahu yang luar biasa sudah saudara jalani dan buat yang baru-baru. Come on, this is your time sama Tuhan. Amin. Halo. HP-nya taruh dulu lah saudara. Aduh, ini main game atau lagi beresin apa sih saudara? Oh, lagi kerja. Kita akan sibuk banget saudara ya. Next slide. Ini saudara bisa baca ini Destiny yang saya perbarui, dan ini yang maksudnya yang sudah Tuhan genapi, maksudnya gitu. Maksud saya gini, saudara, kalau Tuhan sudah buat sesuatu ditulis. Jadi saudara jangan cuma tulis pas saya kesandung, aduh sial. Jangan saudara. Tulis semua yang baik yang Tuhan buat. Amin. Ini gak usah diapalin. Saudara kalau mau sambil bantu doain boleh ya saudara ya. Saya juga kok bisa ya saudara, negara pertama saya itu Vietnam sama Ibu Ruth, saya masih ingat. Waktu itu dia bilang, Obaja di rambut tuh banyak setan. Aduh, setannya di sebelah mana, saya bilang. Saya kebaskan Gundurwo mana nih. Dulu saya gak ngerti itu didikan Tuhan yang luar biasa. Saudara, saya dengar Pastor Leo, saya dengar semua ke bangsa-bangsanya banyak banget, keren banget saudara. Saya tahu ini ke bangsa-bangsa bakal ke 6 negara. Sorry, agak batuk di sini, maaf saudara. Kalau ke 6 negara deklarasinya banyak saudara. Saya kemarin dari Vietnam diajak puji Tuhan anugerah, besok mau ke Brazil dan Argentina. Famos ya. Ini circle-nya seru banget ya saudara ya. Kita bukan cuma nongkrong di Narogong ya. Nanti Agustus kita ngopi bahasnya negara-negara. Asik di PBB saudara kita ya. Bulan Juni saya akan ke Afrika, ke Kongo, Burundi, Ethiopia. Jadi circle-nya asik banget saudara ya. Sehat sekali circle kita ini. Kenapa? Karena yang Tuhan buat sama kita, Dia serius. Amin gak saudara? Tuhan itu serius sama kita. Saya aja gak nyangka Tuhan serius sama saya. Tapi Dia serius. Saudara, ini yang ini gak lucu. Saudara, acara ekstravaganza
Extravaganza. Extravaganza Tora Sudiro salah. Extravagant love. Saudara, itu salah satu bukti Tuhan luar biasa. Paling tidak secara pribadi buat saya. Saudara, tahun 2016, kalau saya nggak salah acaranya Glorious Time. Hari itu Pastor Leo lagi altar call. Di titik itu, maaf, saya sedang menyerah. Waktu Pastor Leo lagi altar call, saya di paling belakang. Dan saya lihat kerumunan orang yang maju, saya bilang, Tuhan, saya nyerah dengan semua panggilan. Karena saya merasa gagal hari itu. Tapi kemarin saya diberi kesempatan altar call berdua dengan beliau. Saudara bisa lihat bagaimana Tuhan mengubah nasib mungkin dalam 9 tahun. Dalam 2 tahun, 3 tahun, entah bagaimana. Tapi Tuhan serius sama kita. Saudara, mungkin saya bisa pakai statement, saya ini sampah Mahanaim 10 tahun yang lalu. Saya cuman beban pasien, ya. Bahkan saya sudah, yang ini jangan ditiru, menyerah, saya balikin panggilan. Yang mana ada orang balikin panggilan ya saudara ya. Saking gak taunya, saking merasa kotor dan najisnya. Tapi kemarin di Extravagant Love, iya Bu, kalau enggak torannya keluar. Saya melihat kebaikan Tuhan yang luar biasa. Saudara, maksud saya adalah kalau Tuhan bisa buat di hidup saya yang paling bajingan ini, bukankah Allah yang luar biasa juga akan menuntun dan memastikanmu sampai ke sana. Amin saudara. Mari kita belajar dengan cepat. Saudara, ada bagian beberapa yang tetap harus kita ambil. Ada separation and blessing. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kurang kencang saudara ya. 1, 2, 3. Separation and blessing dari saya. Saudara, maafkan saya dari sekian banyak angkatan di Mahanaim. Mungkin sisa saya 1 di angkatan saya sekolah. Yang bisa lihat ada Tuhan di Mahanaim. Yang kedua saudara. Saya ini dari sekolah bola. Tepat depan kita ini. Dulu itu lapangan bola saudara. Saya itu dulu main bola setiap Sabtu jam 7 sampai jam 10 latihan. Untuk pertama kalinya saya mendengar ibadah pembukaan waktu itu kalau saya nggak salah. Ibu sama Pak Agung lagi duet bahasa roh. Saya nggak tahu saudara kalau pernah ada situ, itu angker dan luar biasa sekali saudara. Saya nyampe lapangan bola dengar, apaan tuh? Pokoknya chordnya yang di minor tapi dari C. Itu, wah saya nggak tahu saudara siapa yang pernah lihat duet itu saudara. Pak Agung dan Ibu duet. Wah, menurut saya belum ketemu sampai hari ini pendamping yang tepat. Tapi saya dari lapangan bola dengar, apa itu? Dan Sabtunya, saya memustukan doa. Saudara, doa pagi pertama saya, saudara mau tahu? Saya cuma duduk di situ, gak tahu lagunya apa aja. Saya nangis. Tapi saya memilih dari, ayo enggak, aku ibadah dulu. Kayaknya ibadahnya beda di situ. Saya ibadah dulu. Saudara, kau gak pernah tahu waktu kau mulai memisahkan dirimu dari sesuatu yang membuat kau jauh dari Tuhan. Next slide. Perjalananmu dengan Tuhan dimulai. Your destiny began with separation. Amin. Your destiny began with separation. Saya ini suka nongkrong saudara. Saya suka main. Tapi ada hari-hari saya tahu waktu saya mulai masuk dalam tarian. Mungkin saudara sudah banyak tahu. Waktu itu saya pemain bola di Mahanaim, tiba-tiba Ibu Nike datang ke saya, Obaja mau gak jadi penari? Saudara, tarian hari itu belum se-booming hari ini. Mungkin penarinya baru 30 orang, jubah belum sebagus hari ini. Jadi di mindset saya, penari adalah untuk perempuan. Tidak pernah saya berjalan, aku mau menari, gak ada saudara. Malu, betul, gak keren. Tapi saya ingat, begitu tawaran itu datang, saya berdoa dan tanya, Tuhan kalau ini engkau buat saya sejahtera. Saudara mau tahu, selangnya cuma 2 menit saudara. Dari Ibu Nike nanya, saya doa dan hati saya sejahtera. Saya bilang daftar. Tapi detik saya bilang daftar, saya harus lepaskan bolanya. Itu murah saudara ya. Murah sekali lah. Saya tahu mungkin harusnya sekarang saya di Real Madrid mungkin. Tapi kan besok saya ke Argentina juga, sama aja lah. Amin saudara. Buat semua yang mungkin baru 5-7 tahun di Mahanaim, welcome. Ada banyak kisah yang saudara perlu tahu. Saudara, tahun 2018 Desember, hari itu Bahtera lagi retret di Bali. Hari terakhir semua sudah pulang.
Saya, Firma kalau nggak salah, kami nunggu di rooftop hotel. Disitulah muncul ayah Steve. Kami punya waktu sangat banyak, saya mulai nanya, ayah Steve, kenapa kau memilih Mahanaim? Dan the story of Steve Alpha began. Saya mendengar dia meletakkan BCA, saya mendengar dia pergi ke Papua di saat suaranya nggak jelas. Dan saya melihat bahwa Tuhan, ini orang luar biasa. Saudara mungkin seringkali, saya nggak tahu saudara lihat kiri kanan saudara pemimpin Mahanaim mungkin terlihat biasa. Kemarin waktu lagi naik gunung, saya nggak kebagian naik gunung. Mungkin saya tidak qualify, badan saya terlalu lemak. Nggak apa-apa, tapi saya berfungsi di tempat lain saudara. Itu kemana ya? Air terjun. Saudara di air terjun, saya merasa berguna sekali, terima kasih Tuhan Yesus. Karena ada ayah Steve, tanpa mengurangi rasa hormat, ada Ibu Iren, kepala sekolah saya yang dulu. Mereka berjalan tidak sekuat dulu saudara. Jalanan licin, dan saya bilang, Miss Iren mari pegang tangan saya. Nggak ada serudi hari ini. Serudinya naik gunung. Biarkan saya memastikanmu turun sampai bawah. Kau deklarasi, selesai, kita naik sama-sama lagi. On position ya saudara ya. Ditolak satu tempat belum tentu gak berguna saudara. Semua yang gemuk-gemuk mari bangkit berdiri. Oh enggak saudara. Ya next slide saudara, kita sudah tahu ayat ini saya akan bahas. Saudara sudah tahu, pergilah dari negerimu, sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang kutunjukkan. Tuhan akan membuat kau jadi bangsa yang besar dan memberkati. Engkau serta membuat namamu masyhur, engkau akan menjadi berkat. Next. Tuhan akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan lain sebagainya. Tapi konteks yang saya mau bahas ini adalah pemisahannya saudara. Saya dulu selalu berpikir dan bertanya kenapa Tuhan harus pisahkan Abraham dengan bapaknya. Pasti ada alasannya saudara. Jadi setiap kali Tuhan mau memisahkanmu dengan seseorang atau siapa, Tuhan punya alasannya absolut sebenarnya. Tapi mungkin ayat berikutnya Tuhan akan berkata mungkin hari ini kau gak ngerti, suatu hari nanti kau akan mengerti. Nah ini ayatnya kenapa Abraham harus pisah sama bapaknya. Tapi next slide dulu. Kejadian 11 ayat 31. Lalu Terah membawa Abraham anaknya serta cucunya Lot, yaitu anak Haran dan Sarai, menantunya istri Abraham. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim. Saudara, jadi mereka pergi dari Ur Kasdim ini Abraham gak sendirian. Pemisahan dia sama bapaknya itu di Haran. Jadi di Ur Kasdim mereka keluarnya bareng. Ini Alkitab ya saudara ya, bukan saya ya. Mereka keluar bareng, sampailah mereka di Haran. Dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan, lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Next slide. Saudara, ternyata kata Haran adalah artinya the easy place to get the money, atau sebuah area jebakan dalam keuangan. Saya nggak tahu di zaman itu jebakan keuangan gimana, apa hitungannya dari domba, apa kambing, kan dulu nggak ada case ya saudara ya. Tapi kata Haran adalah tempat jebakan yang mengerikan. Jadi waktu mereka keluar dari Ur Kasdim sama-sama, ini asumsi saya, bisa salah bisa tidak. Mungkin jangan-jangan Tuhan yang disembah Abraham jangan-jangan juga sempat ngomong ke bapaknya untuk keluar dari sana. Tapi mereka stuck di Haran. Saudara, ada banyak dari kita sudah mulai perjalanan dengan Tuhan. Kita sudah mulai berjalan dengan Roh Kudus, mulai berjalan dalam tuntunannya. Tapi beberapa kita stuck di sebuah tempat. Dan kita pikir itu tujuannya. Belum saudara. Nah, kata Terah artinya adalah wild God. Tidak mau diatur, berontak dan tidak taat. Ini iblis sekali. Tapi saya tahu ada alasan yang lebih konkret. Next slide. Kita perlu ayatnya. Yosua 24 ayat 2. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan, dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu yakni Terah, ayah Abraham, ayah Nahor, mereka beribadah kepada. Jadi ternyata Abraham disuruh pisah karena bapaknya nyembah berhala. Jadi mungkin kita kadang gak tahu kenapa Tuhan pisahkan saya dari sini. Ada alasannya saudara. Halo, amin. Jadi bukan Tuhan suruh, ayo Abraham berontak ke bapakmu. Bukan. Abraham ayo tinggalkan mereka. Bukan. Tapi karena mungkin, ini masih asumsi saya, jangan-jangan Tuhan pernah coba bicara sama bapaknya. Mereka keluar dan stuck di sebuah tempat. Dan Abraham harus memutuskan, meninggalkan semua. Saya nggak tahu apa yang ditinggalkan.
hubungan dengan orang tua pasti, dan dia mulai berjalan mengerjakan yang Tuhan mau. Jadi kalau saudara mungkin, saudara salah satu yang tidak mudah di hidup saya saya banyak dipisahkan dari sahabat-sahabat saya yang dulu, saudara. Banyak. Saya ini anak nongkrong banget, saudara. Saya ini curhat dikit, saudara, nggak apa-apa ya. Saudara, ada orang-orang yang kayak saya. Saya itu punya rumah tapi kayak nggak punya rumah. Setiap kali mau pulang ke rumah dipukul bapak. Setiap kali mau pulang ke rumah diomelin Ibu Vera Tambubolon. Dulu. Jadi ada orang-orang yang kayak saya mau pulang tuh males. Disabet, apa. Jadi melalang buana temenan sama sini sama sana. Jadi persahabatan dan pertemanan buat saya itu cukup penting. Saya nggak tahu dengan saudara. Tapi berkali-kali Tuhan pisahkan saya dari sahabat-sahabat yang saya kira itu dekat dan baik. Ternyata membuat saya jauh dari Tuhan. Dan Tuhan mulai pisahkan dan bawa saya dan saudara sampai hari ini. Ya, next slide. Ini kisah sejarah saya sedikit. Yang ini gak usah dihafalin, gak usah difoto, saudara. Ini kejelekan saya dulu broken home, papa saya pecandu narkoba. Sampai hari ini keluarga saya masih muslim. 2012 di tengah saya pakai jubah, saya diusir dari rumah. Bukan, saya dan mama saya diusir karena masalah keluarga. Saya tinggal di kontrakan 2012-13. Maaf, saya lontang-lantung kalau ada Deborah Tiara, saya numpang sama dia 3 tahun. Saudara, di tengah semua destiny yang Tuhan sudah tetapkan, ada realita yang kita harus hadapi dan tetap percaya sama Tuhan. Saya udah pakai jubah, udah saudara. Tapi diusir gimana, tapi ya harus tetap nari. Pak Joshua pernah bilang ke saya, "Jak, kamu tuh gak ada masalah ya?" Ada, cuma gak nangis aja. Ada. Saudara, yang paling menyesakan buat saya, yang mungkin saya paling ingat, saya cuma bisa 2012 itu setelah kami numpang sama Deborah. Kami ngontrak di dekat sini, harga 500.000, saya cuma bisa punya tikar dan kipas buat mama saya berdua. Itu gak mudah buat saya. Tapi saya gak pernah curhat ke siapa-siapa. Buat saya, it's my story, saya tahu ini perjalanan saya dengan Tuhan. Itu perjalanan saya dengan Tuhan. Ya, Oma, gak usah dicatat Oma, yang ini. Tapi gak apa-apa sih. Oh gak ya, salim dulu Oma. Maaf Oma. Halo, sarangnya. Dicatat, pernah tinggal kelas Om aja nih, wah nih. Jangan sampai jadi mantu saya gitu. Bercanda ya Oma, kita kan 3 generasi ya. Nah yang itu rambutnya banyak gundurwonya ya, saudara, yang itu. Makanya bikin foto masa lalu yang itu ya. Saya gak tahu sebelah kuping mana, saya gak tahu. Nah tapi, tadi waktu ibu bilang demi kasih karunia, hati saya nyala dan berkata, ya. Tapi next slide, ini ayat mungkin sudah kita sering dengar. Tapi kita baca sama-sama. Bukankah anugerah menjadi bagian kita semua, amin. 1, 2, 3. Tetapi jawab Tuhan kepadaku dengan kuat, cukuplah. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi. Sebab itu terlebih suka aku berbegat atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus apa? Saudara, kita lihat berkali-kali. Waktu kita mau ke bangsa-bangsa Inggris, kita mepet, kita berangkat, ngomong dikit, orang nangis. Itu pintu lawatan yang luar biasa. Saudara punya banyak kelemahan? Oh gak ada ya saudara. Berarti ayat ini masuk buat kita semua. Ayat ini cocok buat kita. Tapi saya mau bawa kita ke next slide. Di ayat yang sama, dia bilang, for my weakness becomes a portal. Saya akan tambah, to God's revival. Ternyata dari kelemahan kita, dari kisah dulu saya digebuk bapak saya, dari kisah saya diusir, Tuhan tidak rubah itu jadi kisah kematian Obaja. Tapi Tuhan ubah jadi portal to God's revival. Saudara, saya gak pernah tahu kenapa ada banyak orang bertobat setiap kali Tuhan kasih mic ini ke saya. Itu karena God's revival itself datang karena anugerahnya. Saya mau berkata dengan saudara dimanapun kau berada. Saudara tahu, lama tidaknya kau di Mahanaim tidak menentukanmu makin kuat atau tidak. Tapi waktu kau menemukan lembah, kau sedang diuji. Mungkin itu bukan waktunya kau
berhadapan dengan pemimpinmu, tapi kau sedang berhadapan dengan Tuhan langsung face to face. Saya tahu waktu saya diusir, saudara, saya dan mama saya diusir tuh waktu itu masalah keluarga. Itu rumah atas nama mama saya. Diusir karena nama, ya bla bla bla, biasalah. Batak Bojong Menteng, saudara, ya perlu bertobat. Keluarga saya. Tapi dari kisah itu saya nggak cerita ke siapa-siapa. Mungkin saya tetap hahaha, orang melihat saya nggak punya masalah. Ada saudara, cuma nggak nangis saja. Mungkin saudara juga alami yang sama. Maafkan saya, ya kita sedang doa masa Salomo, amin, yes. Tapi bahkan waktu listrik kita bunyi, kita juga di sini bunyi juga ya saudara ya. Nit, jam 2 pagi, nit. Dan kita tetap harus percaya dan bangkit sekali lagi. Tapi saya tahu Tuhan yang membawa kita sampai hari ini. Saya pernah berdoa gini saudara, Tuhan, hari itu saya sedang di titik menyerahkan panggilan saya. Saya bilang dan doa ke Tuhan gini, Tuhan, kalau suatu hari nanti kau akan mengangkat saya lagi, tolong pastikan kau tidak buang saya. Saya tahu waktu dia mengangkat kita, dia God's. Dia Tuhan yang menjamin kita di lembah. Dia Tuhan yang akan memastikan kita tetap di puncak. Dia bukan Tuhan yang akan mendorongmu di puncak, tidak. Dia Tuhan yang memastikan dengan jubah dan senjata yang Tuhan berikan, engkau sampai ke puncak destinimu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.